Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kerucut pengalaman. Ini sesuai dengan teori Edgar Dal ya. Teori Edgar Dal tentang kerucut pengalaman. Ya, langsung saja. Untuk kerucut Edgar Dal ini, kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dal itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan juga proses mendengarkan melalui bahasa. Apa maksudnya? Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan penjelasan lebih lanjut ya. Sebentar, ini saya tunjukkan untuk kerucutnya. Maksudnya ini seperti ini. Ya. Kerucut pengalaman, di sini ada sebuah kerucut, sebelah kiri ada yang diingat, kemudian sebelah kanan ini ada tingkat keterlibatan. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu peserta didik ini mampu masuk 10% dalam pembelajaran ini melalui membaca. Ketika anak membaca, ini untuk pemahamannya itu bisa masuk 10% melalui membaca. Kemudian ada yang lebih besar dari membaca, yaitu mendengarkan. 20% ini mendengarkan. Ketika peserta didik ini mendengarkan, ini untuk informasi yang didapatkan ataupun pembelajarannya itu mampu menangkap 20%. Iya. Lain dengan melihat. Kalau melihat ini lebih besar lagi, yaitu 30% ya. Melihat gambar ataupun diagram, melihat video atau film, dan juga melihat demonstrasi. Ini ketika peserta didik melihat, ini lebih mampu menangkap 30% dibanding dengan mendengarkan ataupun membaca. Kemudian ada yang lebih besar dari 30%, yaitu 50% ini jika peserta didik ini terlibat dalam diskusi. Nah, ketika diskusi mampu terlibat, bisa melibatkan peserta didik, ini untuk pemahamannya itu bisa masuk 50%. Nah, kemudian juga ada yang lebih besar dari terlibat dalam diskusi, yaitu menyajikan atau presentasi. Nah, dalam menyajikan atau presentasi, ini mampu menangkap pemahaman itu 70% ya, peserta didik ini jika menyajikan ataupun presentasi. Nah, juga ada yang lebih besar dari 70%, yaitu 90% jika peserta didik itu bermain peran ya, bermain peran ataupun melakukan simulasi ataupun mengerjakan hal yang nyata. Ini peserta didik mampu 90% itu mampu menerima informasi ketika anak itu bermain peran. Nah, ataupun melakukan simulasi dan juga mengerjakan hal yang nyata. Iya, ini untuk pemahamannya itu mampu masuk 90%. Sehingga dengan hal tersebut ini untuk tingkat keterlibatan peserta didik ya, ada verbal, visual, terlibat dan berbuat ya. Nah, dengan hal tersebut ini untuk pemahaman anak, ini itu ketika anak itu berbuat ya, ketika anak berbuat melakukan sesuatu ini akan lebih banyak untuk pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.